Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Agustina, NIM 24631017, Prodi Perbankan Syariah kelas 1A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Untuk itu, dalam merespons laju perkembangan pemikiran ini, yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengubah pola pikir atau mindset dan pembelajaran mengenai nilai Islam dari yang fokus perhatiannya bertujuan materialistis kepada tujuan yang mengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar bagi komunitas sosial. Yang kedua, keluar dari ketergantungan kepada pihak lain, hidup di atas kemampuan pribadi sebagai personal maupun bangsa, melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan oleh ajaran Islam dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dunia saat ini bukanlah akhir cerita kita, akan ada kehidupan baru setelah kehidupan di dunia fana ini. Para ahli fikih mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah yang pertama, fasilitas atau sarana umum yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, seperti air, padang rumput, jalan-jalan umum. Yang kedua, barang tambang seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia lainnya, timah, besi, uranium, batu bara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber daya alam yang bentuknya materinya sulit untuk dimiliki individu seperti laut, sungai, danau. Baiklah, yang kedua yaitu distribusi pendapatan. Apa itu distribusi pendapatan? Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan privat atau pribadi. Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta pusaka peninggalan leluhurnya masing-masing. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atau individu atas alat produksi dan distribusi atau tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan, kereta api, dan sebagainya, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Proses redistribusi pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral endogeneity, signifikansi, dan batasan-batasan tertentu. Di antaranya yang pertama sebagai utilitarianisme, yang kedua sebagai libertarian dan maksim, yang ketiga sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurang dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi ataupun gagal. Yang keempat, mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa. Selanjutnya yang ketiga yaitu distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga. Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya harus dilandasi legalitas halal atau haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi, dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa menolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram, karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum wajib atau sunnah. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sodako. Pengertian sodako di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia, karena sodako dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu yang pertama sodako wajibah yang berarti bentuk-bentuk
pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan, dan bisa juga berarti kewajiban seseorang muslim dengan muslim lainnya. Yang pertama, instrumen sodako wajibah atau wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim adalah nafkah, zakat, udyah, warisan, musada, jiwar, diat. Yang kedua, instrumen sodako nafilah atau sunnah dan khusus dikenakan bagi orang muslim adalah infak, akikah, wakaf, waslat. Yang ketiga, instrumen mahat atau hudud atau hukuman adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari sebuah tindakan, atau dengan kata lain instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya, yaitu kafarot, dam atau diat, nuzur. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu distribusi pendapatan dalam konteks negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara, terkait dengan diantaranya penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Ada yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya. Dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, pemerintah negara harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan jamaah lahan dan industri atau sumber daya alam. Artinya kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok orang untuk menjalankan proses produksi. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang menjadi sektor publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata, berdasarkan equity dan keseimbangan antar geografis, area, sektor perkotaan dan pedesaan, dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, kompetisi pasar dan redistribusi sistem perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi. Alternatif solusi yang mencuat dalam sejarah peradaban untuk problem ekonomi adalah mekanisme pasar, tradisi atau custom, dan ekonomi terpimpin atau command economic. Walaupun masing-masing memiliki berbagai macam kelemahan seperti tradisi yang bersifat statis dan cenderung tidak adaptif terhadap tuntutan perubahan, ataupun ekonomi terpimpin yang menjadi kewalahan ketika masyarakat menjadi semakin besar. Sistem ini menghadapi limitasi karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan power kepemimpinan tentunya juga makin besar. Yang ketiga, model ekonomi politik. Para ekonom Muslim sudah mengilustrasikan secara jelas bahwa ajaran Islam memiliki orientasi dan model kebijakan ekonomi tersendiri. Model kebijakan ekonomi politik Islam bersifat statis dan berkembang pada waktu yang bersamaan. Adapun kebijakan statisnya terletak pada tataran prinsip dan fundamental. Hal ini untuk menjamin kebutuhan dasar bagi setiap individu maupun masyarakat, tanpa harus melihat level pembangunan masing-masing ataupun kekuatan alat-alat produksinya. Sedangkan yang dimaksud model kebijakan ekonomi politiknya bersifat berkembang adalah bahwa setiap prinsip dasarnya sangat mudah didapatkan terhadap berbagai macam model aplikasi di segala tempat dan waktu. Kebijakan ekonomi politik diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan umum secara sekaligus. Model kebijakan ini tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan individu sebagaimana kapitalis ataupun tidak sepenuhnya
berpihak kepada kepentingan umum sebagaimana sosialis. Model kebijakan Islam memfokuskan kepada upaya menjaga kedua kepentingan tersebut berjalan harmoni, seimbang, dan permanen.